Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui yang dimaksud dengan hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti yang dibuat-buat, direkayasa, atau diada-adakan. Sedangkan secara istilah, hadis maudhu adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang dikaitkan secara dusta kepada Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya tidak pernah diucapkan, dilakukan, maupun disetujui. Jadi, hadis maudhu adalah hadis palsu yang sengaja dibuat dan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi tidak pernah mengucapkan, melakukan, atau menetapkannya. Hadis ini dibuat oleh orang-orang tertentu untuk bertujuan tertentu, seperti kepentingan politik, golongan, atau keuntungan pribadi. Oleh karena itu, hadis maudhu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum maupun pedoman dalam Islam. Sejarah awal munculnya hadis maudhu, masa Nabi, belum ada pemalsuan karena masih ada pengawasan langsung dan bisa diklarifikasi. Pasca wafat Nabi, mulai muncul dan berkembang beriringan dengan meluasnya wilayah Islam dan muncul konflik politik. Masa Khulafaur Rasyidin tumbuh pesat saat fitnah besar pasca wafat Utsman bin Affan, terutama saat konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dipakai sebagai alat legitimasi politik. Masa Umayyah dan Abbasiyah semakin luas dengan motif beragam, tidak hanya politik tapi juga mazhab, ekonomi, dan popularitas. Kondisi ini mendorong ulama menyusun metode kritik, sanad, dan matan. Faktor muncul hadis maudhu atau hadis palsu. 1. Perselisihan politik. Munculnya konflik politik setelah wafat Nabi Muhammad SAW, terutama pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Sufyan, menyebabkan sebagian pihak membuat hadis untuk mendukung kelompoknya. 2. Fanatisme golongan atau mazhab. Sebagian orang membuat hadis untuk memperkuat ajaran, pendapat, atau kelompok tertentu serta menjatuhkan kelompok lain. 3. Motif keagamaan yang keliru. Ada orang yang mengaku membuat hadis dengan tujuan mendorong masyarakat beribadah dan berbuat baik, padahal perbuatan tersebut dilarang. 4. Kepentingan pribadi dan duniawi. Hadis palsu dibuat untuk memperoleh kedudukan, harta, popularitas, atau keuntungan tertentu. 5. Permusuhan terhadap Islam. Musuh-musuh Islam sengaja memalsukan hadis untuk merusak ajaran Islam dari dalam, menimbulkan keraguan di kalangan umat. Kriteria dan tanda-tanda hadis maudhu atau hadis palsu. 1. Perawinya dikenal sebagai pendusta atau pernah memalsukan hadis. 2. Sanad periwayatan tidak jelas dan tidak dapat dipercaya. 3. Bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih atau ajaran Islam yang sudah pasti. 4. Isi hadis tidak masuk akal dan bertentangan dengan logika yang sehat. 5. Mengandung kepentingan tertentu seperti politik, golongan, atau keuntungan pribadi. Tanda-tanda hadis maudhu. 1. Bahasanya tidak sesuai dengan gaya bahasa Rasulullah SAW. 2. Menjanjikan pahala yang sangat besar atau ancaman yang sangat berat untuk amalan yang kecil tanpa dasar yang kuat. 3. Bertentangan dengan fakta sejarah yang telah diketahui kebenarannya. 4. Mengandung unsur berlebihan atau khulu dalam memuji seorang, kelompok, atau suatu amalan. 5. Tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang terpercaya, tetapi tersebar di masyarakat tanpa sumber yang jelas. Kesimpulan, hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat dan secara sengaja dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa sadar yang benar. Kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan politik, fanatisme, golongan, dan motif pribadi. Para ulama hadis telah menetapkan metode untuk mengenali dan menolak hadis maudhu demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus